Daniel pasal 1, ayat pertama hingga ayat ke-21. Kira-kira apa yang saudara pikirkan dalam benak saudara ketika saudara mendengar kata God's the sovereignty over the nations? Saudara, mungkin ada banyak jawaban yang muncul dalam pikiran saudara pada saat ini. Mungkin ada yang berkata, Allah yang berdaulat atas segala bangsa ialah Allah yang berkuasa. Atau Allah yang berdaulat itu adalah Allah yang maha besar, yang tak tertandingi kuasanya, atau Allah yang memerintah segala ciptaan. Ataupun mungkin ada yang menjawab, Allah yang berdaulat adalah Allah yang berkuasa, dan apa yang telah direncanakannya itu akan terjadi. Saudara, dan mungkin masih banyak jawaban yang kemudian muncul di dalam benak saudara. Saudara, mengenai Allah yang berdaulat atas segala bangsa atau berkaitan kedaulatan Allah, Louis Berkhof, seorang teolog reform, berkata demikian. Kedaulatan Allah atau Allah yang berdaulat berarti Allah dengan penuh kedaulatannya atau Allah dengan penuh kuasa sejak dari kekekalan menetapkan apa saja yang akan terjadi dan melakukan karya kedaulatannya dalam kehendaknya atas semua ciptaan, baik yang alamiah maupun yang rohania, sesuai dengan rencananya yang telah ia tetapkan sejak semula. Sedangkan Wayne Grudem, seorang teolog Injili, itu berkata dan memperjelas kedaulatan Allah yang bekerja di dalam hidup manusia. Dia berkata demikian, Allah yang berdaulat itu secara terus-menerus berkarya dalam seluruh kehidupan ciptaannya untuk menjamin keberadaannya dan memelihara ciptaannya dan bekerja sama dengan ciptaannya dalam setiap tindakan. Mengarahkan mereka untuk menyebabkan mereka bertindak dan mengarahkan mereka untuk memenuhi tujuan-tujuan atau maksud-maksudnya. Saudara, singkat kata, Allah yang berdaulat itu yaitu Allah yang menentukan segala sesuatu kemudian mengarahkannya sehingga mencapai tujuannya. Saudara berbicara tentang Allah yang berdaulat, maka kemudian orang berkata, kalau Allah yang menentukan segala sesuatu dan Allah yang mengerjakannya dan mengarahkannya dan semuanya itu akan tercapai, maka di manakah peranan manusia? Dapatkah manusia itu dipersalahkan? Dapatkah manusia itu diminta pertanggungjawaban moralnya apabila semuanya sudah diatur oleh Allah? Saudara, memang membahas berkaitan dengan kedaulatan Allah dan kehendak bebas manusia itu butuh waktu yang lebih panjang daripada saat ini. Tetapi saya ingin mengatakan bahwa di dalam kebenaran Alkitab berbicara tentang Allah yang berdaulat, Allah yang menciptakan isi dunia ini, Allah yang mengarahkannya sehingga mencapai tujuannya. Tapi di satu sisi kebenaran Alkitab pun menyatakan bahwa Allah yang berdaulat itu pun itu menuntut tanggung jawab manusia untuk bekerja di dalamnya. Jadi pada waktu orang berbicara waktu Allah berdaulat, itu juga bukan berarti manusia itu tanpa ada tanggung jawab untuk bekerja memenuhi rencana Allah di dalamnya. Tetapi Allah yang berdaulat itu Allah yang menentukan segala sesuatu, dan manusia pun diminta untuk turut terlibat di dalam rencana Allah yang berdaulat itu. Nah, itu sebabnya seringkali kita mendengar ungkapan-ungkapan yang berkata, manusia boleh berencana, Allah yang menentukan. Atau let us do the best and God will do the rest. Kita melakukan yang terbaik dan Tuhan yang mengarahkan dan menghasilkan yang terbaik. Jadi sejajar, Allah berdaulat, merencanakan dan menentukan, dan manusia masuk di dalamnya untuk bekerja memenuhi rencana Allah yang agung itu. Saudara, kalau kita terus berbicara berkaitan dengan kedaulatan Allah, maka bangsa Israel adalah bangsa yang sangat dekat dan betul-betul paling banyak merasakan bagaimana Allah berdaulat dalam sejarah hidup mereka. Saudara, umat pilihan Allah ini menyaksikan dengan mata kepala sendiri nenek moyang mereka itu mengalami pergumulan bersama dengan bangsa-bangsa yang menindas mereka, dan kemudian melihat karya Allah yang berdaulat dalam sejarah mereka melepaskan mereka dari penindasan bangsa-bangsa penjajah. Saudara masih ingat pada waktu mereka dijajah di Mesir, pada waktu Tuhan ingin mengeluarkan mereka dari tanah penjajahan itu, kemudian Tuhan menimpakan 10 tulah. Firaun roboh. Firaun dan kekuatan pasukannya kemudian takluk di bawah kaki Allah yang berdaulat. Bangsa Israel pun keluar. Di dalam perjalanan raja-raja mereka pun kita menyaksikan, dan mereka menyaksikan langsung bagaimana Allah yang berdaulat itu tidak menyertai nenek moyang mereka. Pada waktu bangsa Filistin maju berperang melawan mereka, tidak ada satupun bangsa Israel yang berani melawan bangsa Filistin di bawah kepemimpinan si raksasa Goliat itu. Tapi kemudian Daud kecil, kemerah-merahan datang. Allah menyertai dia dan sekali hempasan alih-alih Goliat roboh. Pada waktu bangsa Israel kebingungan bagaimana meruntuhkan tembok Yeriko yang begitu besar, kemudian Allah menyertai mereka. Mereka hanya berkeliling tembok Yeriko. Roboh, raksasa roboh si manusia Goliat itu. Yeriko pun roboh. Kedaulatan Allah sangat jelas mereka lihat dan nikmati.
Saudara, tapi dengan memahami berkaitan dengan Allah yang berdaulat dalam hidup mereka, bukan serta-merta mereka bangsa Israel ini taat sungguh-sungguh kepada Allah. Saudara, kalau kita lihat kemudian bagaimana mereka bergumul berjalan bersama-sama dengan Allah. Waktu Allah memimpin mereka, kemudian di dalam perjalanan itu kita menyaksikan bahwa mereka tidak sepenuhnya sungguh-sungguh berjalan bersama Allah. Justru mereka mengkhianati anugerah Allah senantiasa menyertai mereka. Kasih Allah yang luar biasa itu tidak dibalas dengan ketaatan dan kesungguhan kepada Allah, the sovereign God itu. Saudara, kemudian dalam sejarah, saudara, bangsa Israel pada waktu Hizkia kemudian ditolong oleh Allah memperpanjang usianya. Kemudian waktu setelah zaman Hizkia lewat, kemudian hadirlah atau gantilah dia sebagai pemimpin Yehuda pada waktu itu. Kemudian anaknya Manase memimpin. Saudara, Manase ini raja yang paling jahat. Di dalam 2 Raja-Raja 21 kita bisa menyaksikan bagaimana Manase itu berlaku tidak setia kepada Allah, dan Alkitab mengatakan bahwa dia menimbulkan sakit hati dari Allah yang berdaulat itu. Saudara, Manase mendirikan bukit-bukit pengorbanan yang tadinya sudah dimusnahkan oleh ayahnya Hizkia. Bahkan dia menyembah dewa Baal, Asyera, dan sujud menyembah tentara langit. Itu saudara bisa menemukan di dalam 2 Raja-Raja pasal 21. Dan lebih parah lagi, bukan hanya menyembah dewa-dewa, tapi dia mengorbankan anaknya sendiri ke dalam api untuk pengorbanan sebagai korban bagi dewa sesembahan kafirnya. Saudara, buah jatuh tidak jauh dari pohon. Raja-raja berikutnya memerintah yang setelah Manase ini melakukan hal yang sama. Amon, Yoyakin dan Sedekia pun melakukan dosa yang sama di hadapan Allah. 2 Raja-Raja 21, 24 dan 25. Saudara, inilah yang melatar belakangi Allah kemudian membuang mereka. Dalam Yeremia 25 ayat 11, Allah membuang mereka ke Babel, menghukum mereka selama 70 tahun. Saudara, dengan melihat bagaimana Allah murka terhadap umat pilihannya yang menyembah kepada Allah lain, itu menunjukkan kepada kita bahwa betapa Allah menuntut suatu kehidupan yang sungguh-sungguh, suatu kehidupan yang kudus dari umat pilihannya apabila mereka memanggil dia Allah yang berdaulat. Dengan kata lain, saudara, Allah yang berdaulat atas segala bangsa itu menuntut kehidupan yang kudus dari setiap orang yang mengaku percaya dan mau melayaninya. Saudara-saudara, untuk tetap memelihara kehidupan yang kudus dan terus setia kepada Allah itu bukan perkara yang mudah. Pembacaan kita di sini kita melihat dari pasal 1 di sini dikatakan bahwa Daniel dan teman-temannya itu dibuang. Dikatakan pada tahun yang ketiga pemerintahan Yoyakim Raja Yehuda, Nebukadnezar Raja Babel Yerusalem itu, Nebukadnezar Raja Babel ke Yerusalem lalu mengepung kota itu. Saudara, di sini tampak bahwa Daniel itu terbuang pada saat pembuangan yang pertama. Jadi di sini ada terjadi 3 kali pembuangan, masa pembuangan itu, yaitu pada zaman Yoyakim, kemudian pada zaman Yoyakin, dan pada zaman Sedekia. Nah, pada Daniel itu diangkut ke Babel itu pada periode yang pertama. Nah, saudara, tidak mudah, tadi saya katakan bahwa tidak mudah bagi Daniel dan teman-temannya itu untuk mempertahankan kehidupan yang bersih. Sebagaimana kita yang hidup pada zaman ini pun demikian. Saudara, tidak mudah, ada beberapa hal yang membuat mereka mengalami kesulitan untuk kemudian mempunyai hidup yang sungguh-sungguh setia kepada Allah. Saudara, pertama, Daniel turut di dalam pembuangan itu, saudara. Saudara, sebagai remaja belia, Daniel yang biasanya hidup enak bersama keluarganya, keluarga bangsawan, itu pasti sangat menderita. Kenapa, saudara? Karena dia harus dicabut, dibuang dan tercabut dari tanah airnya ke daerah penindasan, dibuang ke Babel. Saudara, kalau saudara lihat di peta, saudara, itu kira-kira ada ribuan kilometer pembuangan yang dilakukan oleh Nebukadnezar pada Yehuda, saudara. Saudara, di belakang Alkitab ataupun saudara yang sudah pernah PA ini, saudara akan mengetahui betapa jauhnya perjalanan pembuangan itu. Jadi bangsa Israel yang tidak taat ini kemudian dibuang ke tanah Babel. Dan penderitaan pasti secara fisik dan kelelahan pun mereka alami. Tidak mudah, saudara. Mereka harus melewati perjalanan yang cukup jauh sampai ke tanah pembuangan. Saudara, yang berikut, saudara, pada bagian ini, saudara, kita lihat bahwa Daniel bukan hanya menderita dan teman-temannya bukan hanya menderita akibat pembuangan itu. Tetapi pada waktu mereka menyaksikan bagaimana perkakas-perkakas rumah Allah itu dibawa ke dalam
rumah pembendaraan dewa. Saudara, Daniel mungkin menyadari benar bahwa Allah yang kemudian menyerahkan perkakas-perkakas rumah Allah itu ke dalam tangan para dewa, ke dalam Nebukadnezar, dan dibawa ke dalam rumah pembendaraan para dewa. Dia sadar, saudara, pasti perkakas-perkakas itu dibawa ke dalam rumah pembendaraan para dewa. Itu bukan berarti bahwa dia bisa dengan senang hati menyaksikan bagaimana bangsa Kasdim itu beria-ria terhadap kemenangan mereka terhadap bangsa Israel, bangsa Yehuda pada waktu itu. Karena ada satu kepercayaan di sana bahwa kalau peperangan itu terjadi dan kemenangan satu bangsa itu bukan hanya kemenangan pasukannya yang kuat, tetapi ada kemenangan dari para dewa yang ada. Dan simbol perkakas-perkakas itu dibawa ke rumah perbendaraan para dewa itu merupakan simbol penaklukan dewa-dewa bangsa Babel terhadap Allah yang berdaulat. Jadi kita lihat di sini pada waktu Allah kemudian dikatakan bahwa Allah menyerahkan juga perkakas-perkakas itu dan kemudian dibawa ke dalam rumah perbendaraan para dewa, maka itu menunjukkan sebenarnya bahwa pada waktu umat Allah dihukum karena Allah, maka Allah pun dipermalukan oleh bangsa-bangsa kafir. Jadi pada waktu umat pilihan Allah itu tidak setia kepada Allah dan kemudian Allah menghukum mereka, maka pada waktu itu sebenarnya Allah pun sedang dipermalukan oleh bangsa-bangsa kafir. Karena ada pemahaman bahwa kalau bangsa mereka menang terhadap satu bangsa, maka itu juga adalah kemenangan para dewa. Dengan kata lain, kemenangan di dunia itu sudah terjadi karena terjadinya kemenangan di surga. Saudara lihat di sini, dan pasti ya, saya yakin bahwa bangsa itu ketika mereka menawan bangsa-bangsa, bangsa Babel ini ketika mereka menawan bangsa-bangsa ke daerahnya, itu ada suatu luapan sukacita dari rakyat Babel. Karena kemenangan mereka atas bangsa-bangsa itu pun dihayati sebagai kemenangan dewa mereka. Saudara, ini bukan hal yang mudah bagi Daniel untuk melihat. Jadi kelelahan fisik mereka alami, capek lelah dibuang dari tanahnya ke tanah Babel. Tapi juga di sana mereka harus menyaksikan kemenangan bangsa Babel, beria-ria menyaksikan kemenangan dewa mereka. Saudara, ini sesuatu yang sangat menyedihkan tentunya bagi Daniel dan teman-teman. Daniel menyaksikan bagaimana perkakas-perkakas di bawah itu sebagai simbol kemenangan bangsa Babel. Dia tahu bahwa Allah yang berdaulat itu, dia tahu bahwa tidak mungkin bisa dikalahkan. Tetapi di dalam pandangan bangsa kafir, Allah yang berdaulat itu dikalahkan. Saudara, bayangkan keyakinan Daniel pada Allah yang berdaulat itu kemudian digoyahkan. Di manakah Allah yang berdaulat itu? Sangat menyedihkan kondisi Allah Daniel dipandang dari sudut pandang bangsa Babel. Allah yang kalah. Saudara, tapi dalam kondisi yang sangat sulit, apakah Daniel kemudian meragukan Allah yang berdaulat? Kalau kita baca pada pembacaan selanjutnya, kita lihat iman Daniel tidak digoyahkan dengan kondisi hidup yang begitu sulit. Penderitaan fisik, penderitaan rohani yang dilihat, itu tidak membuat Daniel dan teman-temannya kemudian menyangkali Tuhan. Dan Alkitab berkata bahwa mereka bertekad untuk tidak menajiskan diri. Saudara, di dalam pelayanan kita pun banyak kali kita harus mengalami yang namanya kesulitan, penderitaan. Tidak mudah ketika kita harus menjalani hidup sebagai umat pilihan Allah yang menyembah Allah yang berdaulat. Kadang-kadang ketika masalah muncul ada semacam pertanyaan, Tuhan, Engkau kan berdaulat, di mana kuasamu? Terlalu lama pertolonganmu Tuhan. Seringkali itu terjadi. Dan banyak kali ketika penindasan pada orang Kristen itu membuat banyak orang Kristen yang tidak bisa bertahan menyaksikan kapan Allah yang berdaulat itu berkarya. Sehingga kesulitan, tekanan hidup dari lingkungan sekitar itu membuat dia goyah imannya dan mundur. Mari kita belajar dari Daniel, yang walaupun di dalam kondisi yang sulit dan menyaksikan bagaimana Allah dia itu dipikir kalah oleh bangsa kafir, tapi dia tetap percaya kepada Allah yang berdaulat itu. Masalah yang dihadapi Daniel itu masalah yang berat dan dalam konteksnya. Tetapi itu pun masalah yang kita hadapi pun di dalam zaman ini pun tidak jauh berbeda beratnya dibanding zaman Daniel. Saudara, tekanan-tekanan senantiasa kita hadapi. Kemudian kita menyaksikan juga demoralisasi di kaum muda. Kasus pornografi yang kita saksikan. Zaman kita ini juga sangat sulit. Kadang kita berpikir, Tuhan di mana? Ada orang yang berbuat jahat. Ada orang yang hidupnya
tidak karu-karuan, itu sehat, tertawa, sehat mereka. Tapi anak-anak Tuhan sudah bergumul susah-susah, sakit tidak pernah lepas. Tiba-tiba jantung, habis jantung kanker. Tidak mudah kita melayani di zaman ini. Tapi mari kita tetap percaya bahwa ada Allah yang berdaulat, sehingga kita tidak larut di dalam penindasan itu, membuat kita kemudian tidak lagi bersemangat melayani Tuhan, membuat kita meragukan Allah yang berdaulat dalam hidup kita. Saudara, di tengah-tengah kesulitan hidup di tanah jajahan, pada ayat 3 dan 5 kita melihat ada kesempatan yang Tuhan bukakan kepada Daniel dan teman-temannya. Saudara, kesempatan untuk melayani raja, menjadi pegawai raja, menjadi pejabat raja pada waktu itu. Saudara, dan kesempatan ini sangat sulit untuk ditembusi oleh orang-orang yang tidak memenuhi syarat yang sangat ketat. Jadi pada waktu orang itu lolos dari seleksi ini, maka mereka adalah orang-orang pilihan yang luar biasa akan dipakai oleh raja. Dan mereka adalah orang-orang yang sangat beruntung apabila mereka lolos dari seleksi yang ditetapkan oleh raja. Saudara, saya bisa membayangkan betapa sukacitanya ketika kesempatan ini dibuka bagi bangsa-bangsa kafir oleh bangsa penjajah. Dan siapa yang memenuhi seleksi ini, maka dia akan dipakai oleh raja. Saudara, mungkin ada banyak pemuda yang coba berlomba-lomba untuk ingin mendaftarkan diri untuk menjadi pegawai raja. Kesempatannya luar biasa. Tetapi seleksi yang ketat ini di dalam Alkitab ini menyatakan ada hal-hal yang sangat tidak mudah untuk bisa dilewati. Seleksi itu pertama, mereka harus berasal dari keturunan kaum bangsawan, keturunan raja. Dan umur mereka, dari seleksi umur mereka harus ada orang-orang yang muda. Secara fisik mereka harus kuat, saudara. Tidak bercela, sempurna. Dan perawakan mereka harus baik. Menurut intelijensi mereka harus di atas orang atau rekan pemuda mereka yang lain. Dan mereka juga harus dapat memahami berbagai macam hikmat dan pengetahuan yang banyak dan mempunyai pengertian tentang ilmu. Itu berarti mereka adalah orang-orang yang sudah pernah belajar. Dalam ayat 3-5 kita lihat di situ, saudara. Pendek kata, saudara, seleksi ini berbicara tentang bibit, bebet, dan bobot. Atau pada zaman ini disebut brain, beauty, atau behavior. 3B. Saudara, ini hal yang luar biasa yang diberikan oleh penjajah ini. Dan mereka yang lolos ini mendapat kesempatan yang besar, yang sangat istimewa. Dan Daniel dan teman-temannya lolos dalam seleksi itu. Saudara, kesempatan menjadi orang besar ini bukan tanpa tantangan, saudara. Tapi mereka harus menghadapi beberapa tantangan yang diperhadapkan pada mereka. Walaupun tantangan ini bagi bangsa penjajah atau Nebukadnezar, ini bukanlah tantangan bagi mereka. Ini kesempatan yang besar. Jadi Daniel diperhadapkan ada dua masalah. Di saat mereka harus taat kepada Raja Nebukadnezar dengan memenuhi persyaratan yang ada, maka mereka akan masuk di dalam menjadi pegawai raja. Tetapi pada waktu mereka harus taat kepada apa yang ditetapkan raja, maka pada saat itu mereka harus berhadapan dengan tuntutan Tuhan. Saudara, tantangan apa itu? Saudara, dari apa yang mereka pelajari. Itu tantangan pertama yang saya lihat pada bagian ini. Saudara, ada orang bijak mengatakan bahwa orang itu dikenal dari bacaannya. Atau pendidikan itu bisa mengubah orang, pemahamannya maupun imannya. Saudara, Daniel CS ini di Babel, mereka ternyata dididik selama 3 tahun atau dipersiapkan selama 3 tahun itu. Tapi mereka di sini dikatakan bahwa mereka diajari oleh tulisan dan bahasa orang Kasdim. Dan frasa tulisan dan bahasa orang Kasdim ini dalam bahasa aslinya itu disebut sefer. Yang berarti bahwa semua tulisan itu dalam bentuk huruf paku. Dan termasuk di dalamnya kerangan-kerangan atau cerita-cerita yang berhubungan dengan kepercayaan Babel. Babel kuno, kepercayaan Babel zaman Daniel, maupun kepercayaan Sumer, bangsa kepercayaan kuno pada waktu itu. Dan juga mereka harus belajar, itu resep untuk menyembuhkan dan juga cara pengobatannya. Selain itu, mereka juga harus memakai ilmu sihir, mantra, dan berbagai ilmu yang lain. Saudara, itu yang harus mereka pelajari. Saudara, dalam mempelajari ini mereka bisa saja mengalami yang namanya degradasi pemahaman iman kepada Allah. Apa jadinya pada waktu mereka belajar ilmu mantra dan kemudian itu bisa kepake. Dan mereka merasa bahwa mereka sudah mempunyai kuasa untuk melakukannya. Maka itu bisa mengubah pemahaman mereka pada Allah yang berdaulat yang mampu mengadakan mujizat yang besar. Karena mereka pun bisa mempelajari dari Allah yang lain, dari ilmu yang mereka pelajari untuk melakukannya. Tidak ada beda mereka. Tidak ada beda Allah mereka dan Allah bangsa kafir yang mereka pelajari. Dan tulisan-tulisan atau ilmu-ilmu yang mereka pelajari di sana, itu bisa mengubah cara pikir mereka. Dan mereka harus belajar itu 3 tahun. Selama 3 tahun mereka harus dididik di sana. Itu bisa saja mengubah kebergantungan orang kepada Allah yang berdaulat itu. Saudara, jangankan belajar 3 tahun, saudara.
Ada seorang teman saya yang pada waktu belum masuk sekolah teologi gitu ya, itu doanya luar biasa. Saat tuduhnya lancar, tepat waktu. Karena dia tahu dia akan masuk sekolah teologi, maka sebelumnya dia juga merelakan diri untuk mengajar sekolah minggu. Persiapan mengajar sekolah minggunya bagus, rajin pelayanan. Tapi waktu dia dididik di satu sekolah teologi, sekolah teologi ini adalah sekolah Injili yang sangat baik. Dididik demikian rupa. Pada waktu dia capek, pada waktu tingkat 1 masih setia, tingkat 2 masih setia. Pada tingkat 3, dia belajar ilmu filsafat dari kampus yang lain. Secara sembunyi-sembunyi dia keluar dari kampus dan dia pergi belajar di dalam kampus yang lain tentang filsafat. Saudara, apa yang terjadi pada waktu dia pelajari? Pada tahun keempat sebelum dia memasuki masa praktiknya, dia pulang ke Kupang. Dan hidup dia mengalami perubahan yang sangat drastis. Kalau pada tingkat 1 dia pulang dan dia masih menasihati saya, kita bicara enak. Tapi pada tahun keempat sebelum dia masa praktik dia pulang, itu hidupnya berbeda. Cek punya cek, ternyata dia sudah dikeluarkan dari sekolah teologi itu. Saudara, pemahaman yang dia dapat itu kemudian saya akan menganulir semua pemahaman dia tentang Allah yang selama ini dia pelajari. Saudara yang terkasih, berhati-hati pada waktu kita membaca, pada waktu kita mengisi pemahaman kita dengan ilmu-ilmu yang ada. Bukan berarti kita harus anti intelektual, saudara. Kita perlu belajar untuk menambah pemahaman kita. Tapi kalau hasil pemahaman itu kemudian mengubah ketergantungan kita kepada Tuhan, maka kita harus kembali belajar pada Daniel. Daniel orang yang belajar, diajari ilmu-ilmu bangsa kafir. Tapi mereka tetap bertekad untuk tidak menyaksikan diri. Bukan hanya gara-gara makanan, tapi termasuk di dalamnya bagaimana memfokuskan hidup kepada Allah yang berdalam. Tetap setia kepada Allah yang berdalam. Saudara, itu tantangan yang pertama terhadap kesempatan atau peluang yang besar yang akan mereka dapatkan. Tantangan yang berikut yaitu yang saya lihat di sini, saudara. Itu berkaitan dengan pergantian nama mereka. Saudara, pergantian nama ini bukan berarti persoalan masalah ganti nama untuk keren-kerenan, saudara. Untuk nama lebih bagus, saudara. Bukan. Beberapa waktu yang lalu ada seorang dari kampung datang ke rumah saya. Namanya Siprianus. Tapi nama ini di Kupang itu kayak di Jawa, Ndesani gitu ya. Nama orang desa, Siprianus. Terus saya pikir-pikir bagaimana nama dia jadi kota, saudara. Dia biasa dipanggil Sipri. Saya pikir, wah ini nama kampung. Siprianus. Saya pikir-pikir, saya tulis namanya, saya lihat. Oh bagus namamu. Siprian. Rian saja. Ya. Kemudian saya daftar di SMP, ditanya isi formulir. Nama panggilan Rian. Nah, jadi nama kota, saudara. Saudara, tapi pergantian nama pada bagian ini bukan untuk keren-kerenan, saudara. Tapi pergantian nama ini bermaksud untuk mengaburkan identitas mereka sebagai bangsa yang menyembah akan Allah yang berdalam. Saudara, Daniel yang namanya itu berarti Allah adalah hakimku, itu kemudian diganti menjadi Belsasar, artinya milik dewa, Bel atau Marduk, dewa Marduk. Atau Bel adalah pelindungku. Nah, dewa Bel ini adalah salah satu dewa utama bangsa Babel. Kemudian Hanania atau Hananya itu artinya Tuhan yang telah memberi anugerah, itu diganti menjadi Sadrak, yang artinya perintah dewa, yaitu perintah nama dari dewa bulan, Dewi bulan. Kemudian Misael itu artinya dia yang datang dari Allah, itu diganti menjadi Mesak, dia milik dewa-dewi Babel. Kemudian Asarya artinya Tuhan penolong, diganti menjadi Abednego, artinya hamba Nebo atau Nabu putra Marduk. Saudara, jadi nama-nama mereka yang tadinya adalah pengakuan pada Allah yang berdaulat, nama yang begitu indah, yang merupakan ungkapkan ibadah mereka kepada Allah, kemudian dengan serta-merta diganti. Saudara, ini adalah upaya peleburan identitas mereka sebagai bangsa yang menyembah Allah yang berdaulat. Dan juga supaya mereka itu bukan sekadar supaya mudah bagi bangsa Babel memanggil, tetapi ini juga berusaha secara tidak langsung untuk membuat mereka melupakan akan Allah mereka yang sebenarnya. Saudara, saya pikir ini bukan lagi mereka, waktu mereka diganti namanya, ini sesuatu yang pasti sangat memalukan apabila teman-teman mereka mendengarnya. Dan bukan hanya itu, saudara, termasuk di dalamnya perendahan terhadap arti nama mereka dan perendahan terhadap Allah yang mereka sembah dan layani itu. Dan pergantian nama ini membuat mereka yang tadinya nama yang mempunyai arti, kini tidak mempunyai arti apa-apa di mata Tuhan. Jadi dengan kata lain, mereka yang bernama itu kini tidak bernama. Karena nama yang berarti penyembahan kepada Allah itu diganti menjadi penyembahan kepada para dewa. Saudara, ini tantangan yang mereka harus hadapi tanpa nama pada waktu mereka ingin mencapai peluang itu. Saudara, tantangan yang berikut, saudara,
yaitu dari makanan. Saudara, dalam ayat 5 dikatakan, dan raja menetapkan bagi mereka pelabur setiap hari dari santapan raja dan dari anggur yang biasa diminumnya. Ayat 8 dikatakan, Daniel berketetapan untuk tidak menyadiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Saudara, makanan ini tentunya makanan yang sehat dan bergizi, saudara. Karena itu memang dimaksudkan untuk kemudian bangsa ini atau orang-orang yang dididik ini menjadi orang-orang yang kuat, saudara. Dan sekaligus ini merupakan kehormatan bagi mereka karena mereka harus makan dari meja raja. Saudara, sebagian teman-teman Daniel pada waktu itu, seangkatan mereka mungkin ada yang merasa tersanjung karena makan dari makanan raja. Tetapi tidak yang dialami oleh Daniel, Hananya, Asaria dan Misael atau Sadrak, Mesak dan Abednego itu. Demi menjaga iman dan kesetiaan mereka kepada Allah, kemudian mereka bertekad untuk tidak mau menajiskan diri. Saudara, ini hal yang luar biasa yang saya lihat pada bagian ini. Kenapa? Karena ini adalah kesempatan yang ditawarkan oleh raja, dan kalau mereka ikuti, maka dalam pertimbangan manusia mereka akan sehat dan pasti akan terpilih. Tetapi kalau mereka menolaknya, maka mereka akan kehilangan kesempatan untuk menjadi pejabat negara atau pegawai raja. Saudara, ini peluang yang besar. Kalau mereka taat pada peraturan yang diberikan oleh Nebukadnezar ini, maka pasti kemungkinan perkiraannya 90% mereka lulus dibanding dengan mereka menolak itu. Karena hanya harus makan sayur dan minum air putih. Jadi di satu sisi pada waktu mereka taat kepada peraturan manusia atau taat kepada perintah itu, maka mereka sudah punya peluang 90% berhasil lolos. Tetapi apabila mereka taat kepada Tuhan, maka belum tentu mereka bisa berhasil. Saudara, ini tantangan yang luar biasa pada zaman itu, dan zaman ini prinsipnya sama. Apabila kalau kita lebih taat kepada pimpinan atau atasan ataupun orang yang bertanggung jawab akan masa depan kita, itu lebih safe. Apabila kita tetap memegang prinsip, belum tentu Tuhan akan sertai. Ini persoalan yang dihadapi oleh mereka. Daniel dan teman-temannya juga belum bisa memastikan bahwa ketika mereka menolak itu, mereka akan kuat dan sehat. Itu sebabnya mereka bilang, ujilah kami 10 hari. Kesempatan di tangan, mengikuti apa kata raja, pasti 90% berhasil. Tetapi taat pada Tuhan, belum ada jaminan. Dan Alkitab belum bicara pada waktu itu, Tuhan sudah berbicara pada Daniel bahwa jangan makan makanan yang enak-enak itu. Tidak, saudara. Tapi Daniel kemudian dan teman-temannya menolak memakan makanan itu. Ini suatu kepekaan rohani yang luar biasa. Ini butuhkan iman yang luar biasa untuk mampu melihat, menembusi tantangan yang ada. Saudara, makanan itu, beberapa penafsir mengatakan kemungkinan makanan yang disajikan dari meja raja itu, yaitu daging dari binatang yang dilarang hukum Musa dalam Imamat 11. Mungkin seperti babi, daging kuda, atau pelanduk atau kelinci dan lain-lain. Saudara, yang kedua, kemungkinan kedua, bahwa makanan dan minuman itu yang sudah dipersembahkan kepada berhala. Itu bukan berarti dengan pengertian bahwa kemudian dewa-dewa itu makan, sisanya kemudian dibawa kepada mereka atau raja. Atau ada pemahaman bahwa dewa-dewa kemudian itu meremas-remas adonan yang ada, kemudian baru disajikan. Tidak, saudara. Tetapi penolakan mereka karena dipersembahkan kepada para dewa, karena pemahaman pada waktu itu bahwa apabila orang-orang memakan makanan yang telah dipersembahkan kepada dewa, maka itu mereka mendapat perkenanan dari para dewa. Sehingga apapun yang mereka lakukan, keberhasilan itu akibat berkat dari para dewa. Karena mereka taat memakan makanan yang sudah dipersembahkan pada para dewa. Saudara, itu yang kemudian Daniel pikirkan dan kemudian bertekad tidak boleh terjadi. Sebagai umat pilihan mereka harus lebih taat kepada Allah apapun resikonya. Saudara, apapun resikonya mereka harus tetap setia kepada Allah pada waktu itu. Itu sebabnya resiko yang pertama pada waktu mereka menolak, kalau ketahuan oleh Raja Nebukadnezar, maka mereka pasti akan dihukum. Dan raja yang jahat itu tidak segan-segan untuk mencabut nyawa mereka apabila perintah itu ditolak. Yang kedua, saudara, mereka akan kehilangan kesempatan. Karena kemungkinan besar di dalam pemikiran manusia mereka tidak akan sehat. Saudara, dari penolakan ini kita lihat bukan hanya persoalan makanan itu, tapi apa makna di balik itu semua. Di sini Daniel betapa luar biasa kepercayaannya pada Allah yang berdaulat itu. Daniel mungkin boleh menyaksikan bangsa-bangsa merendahkan Allah yang berdaulat. Oke, silakan beria-ria terhadap kekalahan bangsa kami.
bawalah perkakas-perkakas ke dalam rumah pembenaran dewamu. Daniel boleh menyaksikan bahwa tantangan-tantangan ini begitu berat, dia boleh hidup di dalam tantangan-tantangan itu, silakan. Itu boleh datang. Tapi jangan pernah menghalau iman dia pada Allah yang berdaulat. Karena Daniel sadar sesadar-sadarnya bahwa mereka dibuang ini akibat kehidupan mereka sebagai umat pilihan itu tidak dijalaninya dengan baik. Kehidupan mereka sebagai umat pilihan yang harusnya menyembah kepada Allah yang berdaulat itu tidak mereka lakukan. Itu sebabnya mereka dibuang. Mereka hidup najis di hadapan Allah. Dan kini Daniel ingin menghasilkan suatu masyarakat dan mulai dari hidup dia sebagai masyarakat yang menyembah kepada Allah yang berdaulat. Tidak menajiskan diri seperti bangsa atau nenek moyang dia. Saudara, ini luar biasa. Apa yang dilakukan Daniel? Daniel mungkin menggumuli bangsanya yang hidup kafir. Saudara. Dia mau mengubah bangsanya. Tapi dia memulai dari diri dia sendiri. Bertekad untuk tidak menajiskan diri. Walaupun resiko kehilangan peluang menjadi pegawai raja. Saudara, hidup di zaman ini pun ada banyak peluang-peluang yang kita dapatkan. Ada banyak peluang untuk kemudian berhasil menjadi mahasiswa teladan. Sedikit kompromi, peluang berhasil. Saudara, ada seorang adik KTB yang bercerita pada saya. Dia bagaimana kak, kita belajar sungguh-sungguh. Kemudian ada orang yang tidak belajar sungguh-sungguh. Pas ujian itu datang langsung. Kemudian ujian karena dosennya tidak serius mengawasi. Maka kemudian dia bisa seenaknya membuka buku. Kami pun bisa. Dan yang menjengkelkan lagi, kemudian dari hasil akumulasi nilai-nilai itu IP-nya naik. Dan tawaran beasiswa itu kemudian dia dapat, kami tidak. Seandainya kami ikut, beasiswa itu pun kami raih. Saudara, ada peluang di dalam pergumulan dunia mahasiswa demikian. Tapi ketika kita jadi alumni pun ada peluang-peluang untuk cepat kaya dan berhasil. Cuman tanda tangan kok. Pertemuan 4 hari, tanda tangan 1 minggu. Karena itu persoalan alumni. Kemudian ada yang mengatakan, kalau tanda tangan itu tidak terlalu esensi, lakukanlah. Pertanyaannya, kapan ketika ada persoalan datang, kita masih tetap kuat dengan prinsip kita atau idealisme kita untuk tetap hidup sebagai bangsa atau orang-orang yang menyembah Allah yang berdaulat. Kadang-kadang karena ketakutan kita akan peluang-peluang itu, maka kemudian kita kompromi. Saudara, itu sebabnya saudara, pada waktu kita melihat bagaimana Allah berespons kepada Daniel ini, saudara. Maka kita melihat Allah luar biasa berkarunia kepada Daniel. Saudara, respons Allah pada waktu menyaksikan umat dia itu berusaha hidup kudus, berusaha hidup tidak bercelah. Maka Allah itu berespons secara demikian. Saudara, ayat 9 dikatakan, maka Allah mengaruniakan kepada Daniel kasih sayang dari pemimpin pegawai istana itu. Saudara, ayat ini langsung menunjukkan respons Allah yang berdaulat terhadap pergumulan umatnya yang setia. Yang pertama, saudara, Allah berkenan menunjukkan kasih setianya kepada Daniel dan teman-temannya. Sehingga walaupun mereka hanya makan sayur dan minum air putih, namun dalam 10 hari percobaan itu, perawakan mereka lebih baik. Dan mereka tampak gemuk, sehat. Dari para pemuda yang makan santapan raja. Ayat 15 di situ. Saudara lihat, kamu bisa jadi ada kekhawatiran sedikit pada waktu Daniel bertekad untuk tidak menjadikan diri. Tetapi Allah berbuat hal yang luar biasa, saudara. Allah memberkati mereka, umat yang setia ini, umat yang tidak mau menajiskan diri dengan kondisi zamannya. Tidak pernah terpikirkan oleh mereka bahwa mereka akan jauh lebih sehat. Tapi Allah melakukan perkara yang luar biasa. Yang berikut, saudara, respons Allah berikut, Allah memberikan kepada Sadrak, Mesak, Abednego pengetahuan dan kepandaian tentang berbagai-bagai tulisan dan hikmat. Sedangkan bagi Daniel ditambahkan pengertian tentang berbagai-bagai penglihatan dan mimpi. Ayat 17. Saudara, mereka bukan hanya sehat-sehat, tapi mereka juga adalah orang yang pandai. Karunia Allah berikut yang diberikan kepada mereka, saudara. Endingnya, saudara, kemudian Daniel CS ini menjadi pejabat negara akibat kesetiaan mereka kepada Allah yang berdaulat itu. Jadi pada waktu mereka diperhadapkan kepada raja, kemudian mereka mempunyai kepandaian 10 kali lebih cerdas dari orang-orang yang memakan santapan raja. Saudara, respons Allah yang luar biasa pada umatnya yang beriman, yang setia kepada dia. Saudara, tidak mudah untuk mempercayai Allah yang berdaulat di dalam kondisi yang tidak menguntungkan. Di dalam kondisi yang penuh tekanan,
di dalam kondisi yang penuh penderitaan. Akan lebih mudah kita mempercayai Allah yang berdaulat pada waktu kita berhasil. Tapi di dalam kondisi yang sulit, sangat tidak mudah untuk mengakui Allah yang berdaulat. Sangat tidak mudah untuk tetap setia kepada Allah yang berdaulat. Karena konsep kita Allah yang berdaulat itu Allah yang senantiasa menyertai umat Dia. Allah yang senantiasa menjawab pergumulan-pergumulan kita. Tetapi kesulitan-kesulitan yang terjadi pada kita itu bisa mengubah konsep kita pada Allah yang berdaulat. Tapi Daniel tidak. Di dalam pergumulan ini dia tetap yakin bahwa Allah menuntut suatu komunitas umat pilihan Allah yang akan memenuhi panggilan Allah itu supaya hidup, mempersembahkan hidup yang kudus. Jadi mereka yang mau melayani Allah itu harus memberikan hidupnya sebagai persembahan yang kudus, menyembah Allah yang berdaulat itu dan tidak kepada Allah-Allah lain. Saudara, mari kita minta Tuhan untuk kembali mengobarkan semangat kita untuk melayani Dia, untuk memenuhi panggilan pelayanan Dia di dalam dunia pada zaman kita ini yang sangat tidak mudah. Saudara-saudara berdoa, sama seperti Daniel dan teman-teman, kita adalah orang-orang muda yang mau menyerahkan diri kepada Tuhan di tengah zaman yang tidak mudah. Kita menyaksikan pergumulan bangsa kita dengan persoalan-persoalan yang begitu berat. Tetapi Tuhan memanggil kita di dalam kondisi yang demikian. Bukan hanya adik-adik pelayanan yang sulit kita layani, tetapi juga lingkungan di mana kita hidup pun itu turut memberatkan kita. Kita berdoa kepada Tuhan supaya sama seperti Daniel di dalam tekanan bangsa-bangsa kafir, dalam hidup yang penuh penderitaan, dia tetap menyaksikan hidup sebagai umat pilihan yang siap dipakai Allah untuk menjadi berkat bagi bangsa kafir. Ada banyak orang yang akan Tuhan utus kita untuk pergi menjangkau mereka, untuk mengubah mereka. Tapi Tuhan tidak akan mengubah mereka melalui kita. Tuhan tidak mungkin akan, dan Tuhan tidak akan membuat mereka menjadi bangsa yang takut Tuhan lewat tangan kita apabila kita sendiri itu tidak bertekad untuk hidup kudus di hadapannya. Saudara, saya tidak tahu bagaimana pergumulan rohani saudara. Hanya saudara yang tahu. Pembimbing saudara pun juga mungkin tidak tahu. Hanya saudara yang tahu pergumulan jatuh bangunmu. Dan juga Tuhan lebih tahu. Di hadapan Dia kita tidak bisa menipu. Saudara, saya tidak tahu kondisi saudara. Tapi yang saya tahu, Tuhan akan pakai kita apabila kita hidup berbeda dengan zaman ini. Saudara, renungkan kembali bagaimana Allah memakai Sadrak, Mesak, Abednego dan Daniel di dalam menjadi berkat bagi zamannya.
Apabila saudara mendapati bahwa hidup saudara akhir-akhir ini menjadi hidup rohani yang suam-suam, sehingga begitu ada persoalan saudara larut di dalam, saudara bergumul dengan kehidupan rohani yang jatuh bangun itu. Apabila saudara mau membuat komitmen kembali memperbaiki kehidupan rohani, saudara, pelayanan siswa, mahasiswa dan alumni membutuhkan saudara-saudara. Ada begitu banyak mahasiswa, siswa dan alumni yang belum mengenal Tuhan. Apabila saudara yang sedang melayani di TPS atau PKK atau pengurus tim PI dan lain-lain, dan kemungkinan komitmen saudara itu kemudian melemah, dan saudara membuat perbaikan komitmen. Apabila saudara mendapat panggilan khusus dari Allah, dan apabila saudara ingin menjadi orang yang mempersembahkan hidup seperti Daniel dan teman-teman, mempersembahkan hidup mereka, mempercayakan hidup mereka kepada Allah yang berdaulat, dan mau melayani Allah secara khusus sebagai hamba Tuhan, melayani full time, dan siap memperlengkapi diri dalam sekolah teologi, saudara bergumul. Buat Tuhan untuk melayani-Mu sampai akhir hidupku. Oh Tuhan, hamba lemah, ikut kuasa firman-Mu untuk mengerti pekerjaan-Mu. Sekali lagi, masa mudaku ini, masa mudaku ini ku serahkan buat Tuhan untuk melayani-Mu sampai akhir hidupku. Oh Tuhan, hamba lemah, ikut kuasa firman-Mu untuk menjadi pekerja-Mu. Kita berdoa. Bapa, Engkau tahu apa yang kami nyanyikan. Dalam masa muda kami, tidak banyak yang kami alami, dan belum banyak yang kami lewati dalam hidup kami. Ada banyak tantangan untuk menjawab panggilan-Mu Bapa, untuk menjalankan panggilan-Mu Bapa. Seringkali kami mengikuti acara-acara seperti ini dan panggilan-Mu itu kembali kepada kami. Dan seringkali kami membuat komitmen, tapi kami akui bahwa seringkali kami larut di dalam tantangan zaman ini. Mari Bapa, ampuni kami dan berikan kami hidup yang bertekad untuk melayani Dikau sebagai Allah yang berdaulat dalam hidup kami. Bimbing kami Bapa terus dalam pertumbuhan iman kami, supaya walaupun ada peluang-peluang untuk mencapai hidup yang berhasil, tapi kami tidak mengisi peluang itu dengan penyangkalan kepada Dikau sebagai Allah yang berdaulat di dalam bentuk ibadah kami, dalam bentuk penyelewengan kami, ketidaksetiaan kami kepadamu Bapa. Bapa, terus berbicara pada kami. Kami sudah melihat keputusan-keputusan yang ada. Mari bimbing kami dalam keputusan-keputusan yang sudah atau akan kami buat, sehingga kami menjadi umat-Mu Bapa, yang bisa mengubah bangsa ini menjadi berkat bagi pergumulan bangsa kami. Terima kasih Bapa, ampuni kami. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa.